Halo teman-teman, kami dari Divisi Media Informasi Statistik Himasta FMIPA UGM akan memberikan kelas tentang cara membuat infografis. Oleh karena itu, simak terus video ini ya. Sebelum kita masuk ke MIC, ada baiknya kalau kita mengetahui basic dari infografis terlebih dahulu. Sebenarnya, apa sih infografis? Infografis berasal dari kata infographics dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information dan graphics. Adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum kita mulai membuat infografis, kita juga perlu tahu tujuan dan manfaat dari infografis. Tujuan dan manfaatnya yaitu untuk berhasil mendapatkan perhatian dari target audiens dan juga agar informasi lebih mudah untuk dipahami. Nah, dalam membuatnya, ada kunci agar infografis tersebut maksimal, yaitu skill design, analisis informasi, dan juga storytelling. Walaupun sekarang udah banyak nih website dan aplikasi yang menyediakan template infografis yang bagus-bagus kayak Venngage atau Piktochart atau yang lainnya, desain buatan sendiri tentunya lebih bebas berkreasi dan lebih original ya teman-teman. Nah, jadi kita tetap perlu loh untuk mendesain infografis versi kita sendiri. Untuk itu, yuk kita belajar gimana cara membuat infografis sendiri yang baik dan benar bersama Mystic dengan menggunakan CorelDRAW. Setelah tahu apa itu infografis, penasaran kan gimana cara membuat infografis agar menarik? Atau cara membuatnya agar baik dan benar? Apa aja sih langkah-langkahnya? Nah, infografis yang berkualitas baik sesuai standar konten dibuat dengan memenuhi kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama adalah mencari topik. Topik menjadi salah satu penentu menarik atau tidaknya infografis kita. Oleh karena itu, mencari topik merupakan hal pertama yang perlu dilakukan untuk membuat infografis. Mencari topik bisa dilakukan dengan mengikuti berita terbaru atau mencari tahu hal yang sedang digemari oleh berbagai kalangan. Infografis harus relevan dengan kebutuhan pembaca. Pada intinya, infografis memecahkan suatu burning problems, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh target audiens, teman-teman dalam sehari-hari, atau pertanyaan yang mereka sangat ingin dijawab. Oleh karena itu, hasil infografis yang diproduksi harus aktual atau sesuai dengan kenyataan yang sekarang, up to date dengan kebutuhan pembaca saat ini, menawarkan informasi baru atau teknik penyampaian terkini, dan disertai ilustrasi dan gambar yang mendukung. Yang kedua, targetkan pembaca. Kita juga perlu menentukan target pembaca infografis yang akan kita buat, seperti untuk umum, remaja, orang tua, anak-anak, atau yang lainnya. Pentingnya menentukan target pembaca ini adalah hal tersebut akan mempengaruhi penggunaan kata, bentuk visual data, bahkan bobot materi infografis kita. Contohnya saja, kita memiliki bobot materi yang cukup berat, akan tetapi pembaca infografis kita adalah siswa SD. Apakah mungkin informasi dari kita bisa mereka terima dengan baik? Oleh karena itu, penting untuk menetapkan target pembaca dari awal ya teman-teman. Setelah kita menentukan kedua hal yang tadi, langkah selanjutnya adalah melakukan riset. Infografis yang kita buat harus berdasarkan riset dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanggal produksi sebagai referensi aktualitas. Misalnya, penyortiran data menggunakan pendekatan dasar statistik dengan tujuan positif. Penyortiran data juga bisa menggunakan pendekatan logika. Memiliki informasi yang komprehensif dan akurat, konten juga memuat sumber yang dapat divalidasi. Lisensi atau izin menggunakan aset seperti gambar, ilustrasi, video, audio yang didapat dari internet, serta mencantumkan tanggal produksi agar pembaca mengetahui apakah informasi tersebut masih berlaku atau tidak. Nah, pastikan data yang kita cari sudah relevan dengan topik utama ya teman-teman. Selanjutnya, cari informasi sebanyak-banyaknya meskipun nanti akan diringkas menjadi teks yang lebih sederhana. Kemudian yang keempat adalah layout. Di sini kita menentukan tata letak infografis kita.
Kita bisa mencari inspirasi layout dengan mencari referensi infografis lainnya loh. Pengaturan layout ini sangat penting untuk menciptakan infografis yang dapat menarik pembaca. Oleh karena itu, cari ide layout sebaik mungkin ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima adalah visualisasi data menjadi gambar. Data yang udah tadi kita kumpulkan, kita ubah ke bentuk visual agar mempermudah dan membuat orang tertarik membacanya. Bentuknya bisa berupa bar chart, pie chart, dan lain-lain. Infografis harus memiliki struktur visual yang harmonis dan menarik. Infografis yang diproduksi harus memiliki struktur visual yang baik. Elemen-elemennya adalah memiliki keseimbangan visual, kombinasi simbol, ilustrasi, gambar, font yang serasi dalam gaya. Simbol, ilustrasi, gambar, font harus juga sesuai dengan karakter topik yang ditampilkan. Selain itu, palet warna sesuai karakter topik, pemilihan warna yang mudah diserap mata, elemen desain dengan proporsi yang akurat, tampilan terstruktur pada grid yang rapi dan profesional, dan memiliki komposisi elemen audiovisual yang bagus. Selanjutnya, dalam membuat infografis, kita perlu memperhatikan tata bahasanya. Kita menggunakan bahasa yang baik, efektif, dan juga menarik. Nah, bahasa yang menarik menurut infografis itu yang pertama keterbacaan. Infografis harus memiliki bahasa yang mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca. Kayak teksnya nggak terlalu panjang atau fontnya nggak terlalu kecil, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sama jarak antar fontnya ideal nggak terlalu rapat agar mudah dibaca. Yang kedua, persuasif. Kita menggunakan unsur persuasi untuk menarik minat pembaca, kayak contohnya, ayo tingkatkan kualitas keluargamu, atau awas erupsi, lakukan evakuasi, gitu. Selain itu, kita juga memilih judul yang mengarahkan pembaca kepada pemahaman yang tepat. Jadi jangan menggunakan judul yang nggak berkaitan sama isi kontennya, karena akan memicu pemahaman yang salah bagi pembaca. Juga harus memiliki point of interest dari sisi visual. Yang ketiga, bahasanya lugas dan simpel. Jadi, infografis yang diproduksi harus lugas juga dalam penyampaiannya. Misalnya kayak memiliki alur yang nggak rancu atau urut sesuai dengan alur paparan. Terus memiliki satu ide sentral yang menjadi fokus dan nggak menimbulkan bias, ambigu, atau kesalahpahaman, dan memilih istilah yang mudah dipahami. Kalau kita udah punya ide layout, visualisasi, dan tata bahasa yang baik, maka langkah selanjutnya kita akan mengedit untuk mewujudkan ketiga hal tersebut menjadi infografis yang baik dan menarik dengan menggunakan aplikasi kayak Corel, Canva, Adobe, atau yang lainnya. Selanjutnya, kalau kita udah selesai ngeditnya, kita bisa posting infografis kita ke media sosial atau bisa juga ditempel di mading. Nah, untuk posting infografis melalui media online ini, kita bisa menyesuaikan dengan target pembaca kita dengan cara cari tahu mayoritas target pembaca kita ini lebih sering menggunakan media sosial apa agar target kita juga terpenuhi. Tips membuat infografis yang menarik yaitu buat headline yang menarik, periksa ulang fakta, jangan sampai ada warna yang bertabrakan, dan juga gunakan software yang mendukung kerja lebih mudah. Oh iya, ada informasi tambahan, jangan lupa pastikan juga kalau misalkan infografis kalian udah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan juga pastikan juga kalau misalkan infografis kalian dapat dibagikan dan ditransfer ke berbagai platform media, khususnya media digital. Nah, masing-masing media digital memiliki batasan resolusi maupun ukuran. Misalnya, Facebook memiliki ketentuan artikel teks atau caption yang terdiri dari 1-3 paragraf dengan tag image dalam bentuk JPEG. PNG akan diubah menjadi JPEG dengan ukuran 1080 pixel dan sebagainya.
Jadi, selamat mencoba. Jadi, setelah kita tahu apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam membuat infografis, sekarang saya akan menunjukkan tutorial membuat infografis menggunakan CorelDRAW dari data yang sudah saya dapat. Berikut data hasil penelitian dari survei yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa statistika UGM. Saya ingin membuat infografis tren penggunaan promel pesan antar apakah membuat hemat atau meningkatkan perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa FMIPA UGM. Untuk melayout informasi dan data yang akan saya tampilkan, saya membuat outline kasarnya yang terdiri dari berikut. Lalu, saya buat salinan konten yang sebenarnya yang akan dimasukkan ke desain. Ini adalah salah satu tips untuk menyusun informasi yang akan kalian berikan, yaitu dengan membuat alur yang natural dalam memberi informasi. Seperti cerita, terdapat judul, intro atau pendahuluan, isi, dan akhiran. Lalu kita ke CorelDRAW. Pertama, ditentukan dulu ukuran halaman infografis yang diinginkan. Di sini saya pilih A3 Portrait. Saya ubah tingginya menjadi 297 x 500 mm. Ukuran infografis itu bisa bebas apa aja, mau portrait atau landscape, bisa. Lalu kita buat layout infografis terlebih dahulu. Pertama, klik rectangle tool 2 kali untuk menghasilkan kotak yang besarnya sesuai dengan layer page. Ini akan menjadi background paling belakang layarnya. Tips dalam membuat layout infografis ini adalah menggunakan grid. Ini supaya infografis yang kita buat tertata rapi dan selaras. Biasanya lebih mudah dengan kotak-kotak atau kolom-kolom seperti ini. Diberi jarak antar kolom atau kotak dan copy paste saja biar ukurannya sama. Saya akan membuat 2 kolom, dan untuk jarak antar kolom itu klik dan tahan shift untuk menggerakkan kedua sisi. Ya, kurang lebih layoutnya akan seperti ini. Ini saya kasih satu kotak lagi, lalu dikasih jarak antar kotak. Di sini judul atau header, lalu ada pendahuluan. Di sini ada data pertama, data kedua, lalu di sini ada tips and trick. Sekarang menentukan pilihan warna. Warna yang kalian pilih bisa dari mana saja, bebas. Yang penting adalah paduan antara satu dan lainnya. Yang paling gampang di sini terdapat color styles. Kalau belum ada, bisa dari submenu Windows, lalu pilih Doctors, lalu checklist bagian color size-nya. Di bagian kanan ini juga ada color styles. Kalau belum ada, bisa ditambah di Quick Customize, seperti ini. Atau kalian juga bisa dari browser di website colors.co. Saya akan kasih linknya di bawah. Di colors.co ini dia akan merandom atau mengacak pilihan warna mengikuti warna yang kita pilih sesuai beberapa teori warna seperti monokromatik, analogus, dan lain-lain. Setelah itu, di sini saya sudah menyiapkan warna yang akan saya gunakan. 3 warna ini akan menjadi warna background, dan sisanya akan menjadi warna konten. Oh iya, tips di sini jangan pilih terlalu banyak varian warna, karena kalau terlalu banyak variasi warnanya, nanti audiens atau pembaca akan bingung. Sekarang saya akan membuat teks. Antara judul dan paragraf, di sini harus terdapat perbedaan jelas di fontnya. Untuk membuat kata atau kalimat atau paragraf itu menggunakan text tool di sini. Lalu klik sekali saja. Untuk judul saya akan menggunakan font yang bold. Di sini saya pilih Axis Bold. Kita tulis tren penggunaan promo pesan antar di kalangan mahasiswa FMIPA UGM. Terus kita pindahin ke kiri. Karena menurut saya ini terlalu lebar antar barisnya, saya akan ubah dengan klik Shape Tool. Lalu drag di panah bawah kiri. Untuk panah bawah kanan, itu mengatur jarak antar hurufnya.
Kalau saya drag sambil tekan shift, dapat dilihat itu akan mengubah jarak antar katanya. Nah, ini udah pas. Setelah itu saya akan membuat paragraf. Kita klik text tool, lalu di drag kira-kira berapa aja. Nah, perbedaannya kalau yang klik sekali saja itu jika kita besar kecilkan, yang berubah adalah ukuran fontnya. Bisa dilihat di sini. Kalau yang paragraf kita besar kecilkan, yang berubah adalah ukuran dari ruang paragrafnya. Di sini saya hanya akan menggunakan dua font. Satu font bold untuk judul dan subjudul, satu lagi font type untuk paragraf atau isi. Nah, tipsnya adalah jangan menggunakan banyak tipe font karena dapat membingungkan pembaca. Di sini saya akan menggunakan Cambria Bold untuk isinya. Untuk tipe font kalian dapat bebas memilih, bisa cari di internet juga. Nah, bisa dilihat. Jadi saat pertama membaca melihat, yang terlihat langsung adalah judulnya. Lalu saya akan beri warna background dengan warna yang saya sudah siapkan. Ini di color docker, lalu pilih RGB, lalu klik eyedropper, lalu klik di salah satu warna yang diinginkan. Sudah, lalu klik objek yang akan kita warnain. Habis itu klik fill. Dilihat bahwa di bawah terdapat warna yang sudah kita pakai dan akan disimpan di bawah sini. Ini judulnya saya ganti warna putih, menurut saya lebih bagus. Lalu saya akan buat pembatas sebagai hiasan di antara judul dan tagline. Ini saya akan berikan pembatas. Nah, saya ingin membuat sudut kotaknya menjadi tumpul. Kita klik Shape Tool, kemudian saya geser di titik-titiknya. Terlihat dia akan merubah semua sudut kotaknya. Jika hanya ingin merubah satu sudut saja, bisa dilihat di sini di Edit Corners to Guiders-nya, kan dia di lock. Kita klik Unlock, dan ini akan mengubah salah satu sudutnya. Lalu saya akan membuat shadow atau bayangan dari background. Dilihat di sini terdapat drop shadow tool. Lalu di bagian preset saya pilih bottom right. Setelah itu saya bisa geser, tidak usah terlalu berlebihan. Untuk menambah action shadow-nya kita kasih 30 dan 4. Untuk warnanya saya sesuaikan dengan background. Di sini terlihat ada bayangan yang keluar dari halaman. Ini akan berpengaruh ketika diekspor gambar. Jadi kalau seperti ini nanti yang akan terbaca semua ini.
Nanti di sini akan kosong. Nah, kalau seperti ini, saya akan memasukkan objek background ini ke background paling belakang. Klik objeknya, objek background judul ini, lalu di submenu objek, power clip inside frame, lalu klik objek yang akan diisi, yaitu background paling belakang. Nah, dapat dilihat tidak ada lagi yang keluar dari halaman. Setelah itu kita ke pendahuluan. Saya akan menggunakan teks paragraf. Nah, karena di sini posisinya di kanan layoutnya, maka saya akan menyesuaikan align teksnya ke kanan. Setelah itu saya ingin menambah gambar di sebelah kiri layout teksnya. Gambar bisa kalian cari di mana saja, Google dan lain-lain yang HD. Di sini saya sudah punya gambar berformat PNG seperti ini. Nah, karena formatnya PNG, kalau ditaruh di halaman akan tertutup karena dia akan berbentuk kotak. Dan kalau di zoom akan tidak jelas. Sekarang di sini saya akan tracing gambarnya. Di trace bitmap, outline trace, bisa pilih apa saja, kira-kira saja. Saya pilih clip art. Nah, terlihat di sini gambar berubah menjadi vektor berwarna. Oke, ini gambar yang awal tadi saya hapus. Walaupun hasil trace-nya tidak sama persis, tapi terlihat di sini lebih jelas dan ini sudah menjadi line. Tinggal dirapikan saja. Dan kalau seperti ini bisa diedit bentuk dan warnanya. Nah, ini saya sudah punya gambar-gambar yang akan digunakan yang sudah di-trace dan sudah disesuaikan warnanya dengan color palette yang saya punya. Lalu saya lanjutkan ke bagian layout selanjutnya. Nah, saya akan membuat garis dari pie chart yang menunjukkan tidak setuju, netral, dan setuju dengan bantuan rectangle ini.
Ini saya kopas ke bagian kanan, lalu dengan tools bezier kita akan buat garisnya. Kita klik di ujung-ujung rectangle ini. Nah, bisa kelihatan ya, ini udah kelihatan garisnya, walaupun kurang tebal ya. Menurut saya ini kurang tebal, jadi saya akan mengubah ketebalannya. Ini kita ubah ketebalannya di bagian sini 1,5 mm. Lalu bisa dilihat di sini ujungnya tuh kotak, lalu sudutnya lancip ya. Jadi terus saya akan mengubah itu jadi tumpul dan rounded. Di object properties, kalau belum ada bisa di quick customize di bagian paling atas di sini. Lalu saya akan mengubah di sini. Bisa dilihat itu sudutnya sudah menjadi rounded dan ujung-ujungnya rounded dan sudutnya tumpul. Lalu saya samakan warnanya. Nah, karena dia berupa garis atau line, jadi dia tidak punya fill. Nah, jadi kita klik di bagian outline-nya. Jadi kalau misalnya kita klik fill, dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Ini kita kopas saja. Oke, sekarang saya akan membuat subjudul promo. Antara judul dan subjudul saya akan memakai font yang sama, yaitu Axis Bold, cuma ukuran fontnya saja yang berbeda. Lalu ini kita kasih kotak. Nah, ini kan kita membuat tulisan promo ini lebih duluan daripada kotaknya, jadi tulisan promo ini akan tertutup kotaknya jika kita tumpuk. Nah, supaya tulisan promo ini di atas kotaknya, kita klik kanan di objek promo, terus order, lalu in front of, lalu diklik objek kotaknya. Jadi tulisan promonya ini otomatis akan di atas kotaknya. Lalu saya beri fill warna kotaknya tanpa color decker, yaitu dengan klik kiri. Lalu ini saya ubah ujungnya. Lalu kita fillnya bisa kita sesuaiin aja warnanya. Lalu ini promonya saya kasih warna putih, ketebalannya saya kasih 1 mm. Nah, untuk mengubah warna outline-nya, kita bisa klik kanan di warna palette di bawah seperti ini. Saya kasih warna
hijau saja. Lalu saya pindahin ke sini. Ya, begitu. Nah, jangan lupa di save, bisa file save atau Ctrl S atau di icon itu. Lalu kalian tinggal pilih di mana kalian ingin menyimpan. Oke. Kalau kalian ingin mengekspor, kalian bisa file export atau Ctrl E. Nah, diperhatikan sebelum mengekspor ya, biasanya kalau mengekspor di CorelDRAW itu seluruh yang ada di tampilan ini itu akan diekspor. Jadi kalau misalnya yang ingin diekspor hanyalah bagian ini saja, objek yang di luar halaman ini seperti ini, itu harus dihilangkan dulu. Bisa dihapus atau dipindahkan ke page lainnya seperti ini. Ditambah page di bawah sini, lalu kita pindahkan ke dalam halamannya. Jadi objek ini akan menjadi bagian dari page 3, bukan lagi bagian dari master page. Nah, setelah sudah bersih dari objek master page, kita ekspor, lalu pilih dalam bentuk apa saja, saya pilih JPEG, lalu kita ekspor. Nanti akan muncul atau keluar seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah laptop yang saya pakai itu layarnya RGB. Maka color mode yang dipilih juga RGB, supaya hasil yang dibuat itu tidak berubah dari yang saya lihat. Seperti ini. Jadi jika dipindahkan, dia tidak berubah dari yang saya lihat. Oke. Ya, inilah hasil infografis yang telah saya buat. Demikian tutorial infografis dari Mystic Infographic Class. Semoga bisa bermanfaat untuk teman semua. Dan jika ada pertanyaan maupun saran bisa disampaikan ke akun sosmed kami, IG Himasta UGM, Line @Himasta UGM, atau komen di YouTube kami. Kami akan berusaha menjawabnya dengan baik. Kami dari Divisi Mystic Himasta UGM, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton, ditunggu karyanya teman-teman.